إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الله تعالى في الكتاب العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Jamaah rahimahullah, Jumat sekarang adalah Jumat, kalau tidak salah Jumat kedua setelah kita melaksanakan ibadah sholat Idul Adha yang kurang lebih 1 minggu telah kita laksanakan, dan sekaligus juga ibadah pelaksanaan kurban. Oleh karena itu, karena ini masih dalam bulan Dzulhijjah, kami sampaikan masalah kurban juga yang mungkin ini sudah di mana-mana sudah sering disampaikan. Jamaah rahimahullah, pada surat Al-Hajj ayat 237 Allah berfirman, "Lan yanalallaha luhumha wala dima'uha walakin yanalul taqwa minkum kadzalika saharaha lakum litukabbiru ala ma hadakum wa basyiril muhsinin." Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Jamaah rahimahullah, kurban itu berasal dari bahasa Al-Quran atau terdiri dari kata qurb yang berarti dekat dengan imbuhan an yang mengandung arti kesempurnaan, sehingga kurban yang telah diindonesiakan dengan kurban berarti kedekatan yang sempurna. Kata ini bisa kita jumpai dalam Al-Quran sebanyak 3 kali, yaitu pada surat Ali Imran 183, Al-Ma'idah 27, dan Al-Ahqaf 28. Dalam istilah keagamaan, kata ini pada mulanya berarti segala aktivitas dan sarana yang dibenarkan untuk digunakan mendekatkan diri kepada Allah. Dahulu orang-orang musyrik menjadikan penyembahan berhala dan dewa sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Ketika ditegur oleh para nabi tentang cara penyembahan mereka, itu mereka berkata, "Kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya." Ini difirmankan Allah dalam surat Az-Zumar ayat 3. Hukum Islam menyempitkan arti kurban yang juga biasa dinamai dengan udhiyah karena dilaksanakan dalam suasana Idul Adha, sehingga pengertiannya menjadi binatang tertentu yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan 3 hari sesudahnya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Jamaah rahimahullah, manusia pada mulanya sangat dekat kepada Allah. Ini antara lain dipahami secara tersirat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditujukan kepada Adam alaihissalam. "Hai Adam, bertempat tinggallah kamu dan istrimu dan di surga, serta makanlah olehmu berdua buah-buahan di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini. Bila kamu melanggar, kamu akan termasuk orang-orang yang durhaka kepada Allah." Jamaah rahimahullah, akan tetapi Adam dan Hawa tertipu oleh setan sehingga keduanya memakan pohon terlarang itu. Pelanggaran yang dilakukannya ini menjadikan dia menjauh dari Allah, dan Allah pun menjauh darinya. Karena itu dari kejauhan Allah mengecamnya setelah mereka memakan pohon terlarang itu. Maka Allah berseru kepada keduanya, "Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon itu? Anda lihat,
Sebelum Adam dan Hawa memakan buah terlarang, Allah menunjuk pada pohon dengan kata ini yang merupakan isyarat dekat. Tetapi begitu keduanya melanggar menjauh dari Allah dan Allah pun menjauh darinya, maka pesannya disampaikan dengan berseru, yaitu dengan suara keras, karena yang jauh tidak mendengar kecuali bila diseru atau dipanggil dengan suara keras. Karena jauhnya itu pula Allah menunjuk pada pohon dengan isyarat jauh, yaitu itu. Demikian terlihat bahwa dosa menjauhkan manusia dari Tuhan serta menjauhkan Tuhan dari manusia. Oleh karena itu, akhirnya Nabi Adam pun bertobat kepada Allah dan Allah pun akhirnya memberikan pengampunannya. Jamaah Rasulullah. Sejarah menginformasikan bahwa penduduk Meksiko yang menyembah dewa matahari mempersembahkan jantung dan darah manusia. Mereka berkeyakinan bahwa dewa tersebut terus-menerus bertempur melawan dewa gelap demi kesinambungan demi kesinambungan kegelapan itu sendiri atau keterangan itu sendiri. Orang-orang Viking sebagai penduduk Skandinavia menyembah Odin, dewa persembahan perang. Korban yang mereka persembahkan adalah pemuka agama. Dia diikat gantung pada sebuah pohon yang dianggap suci, kemudian ditikam dengan 11 tombak dengan tujuan menghapus dosa mereka yang mempersembahkan korban itu. Di Timur Tengah, suku Kanaan yang bermukim di Irak melebarkan bayi untuk dewa Baal, sedangkan di Mesir penduduknya mempersembahkan gadis cantik untuk Sungai Nil. Perlu dicatat, karena Tuhan telah memberikan ampunan kepada Nabi Adam alaihissalam, maka Allah pun menyampaikan pesannya kepada kita semua, bahwa posisi Allah dalam menerima taubat seseorang itu lebih dekat dan lebih cepat daripada manusia itu sendiri meminta taubat. Allah sendiri di dalam hadis kutsinya, hadis kutsinya mengatakan, siapa yang datang kepadaku sejengkal, aku akan datang kepadanya sehasta. Siapa yang datang kepadaku dengan merangkak, aku akan datang kepadanya dengan berjalan. Dan siapa yang datang kepadaku dengan berjalan, aku akan datang kepadanya dengan berlari. Demikian firman-Nya dalam hadis qudsi. Jamaah rahimahullah, perintah korban yang pertama diberikan kepada putra Adam kedua, yaitu Qabil dan Habil. Kedua putra Adam mempersembahkan korban kepada Allah, begitu diinformasikan dalam surat Al-Maidah 27. Agaknya inilah korban pertama dalam bentuk material yang dilakukan manusia. Konon Habil mempersembahkan domba ternak yang dimilikinya, sedangkan Qabil mempersembahkan tumbuh-tumbuhan yang tidak sempurna. Yang dipersembahkan Habil diterima oleh Allah, sedangkan persembahan Qabil ditolaknya. Boleh jadi karena keikhlasan dan persembahannya tidak sempurna. Dari sini korban harus dalam bentuk sempurna, tidak cacat, dan harus pula dipersembahkan secara ikhlas. Anak cucu Adam menyadari betapa pentingnya korban, dan mulailah tradisi ini berkembang sehingga bukan hanya binatang yang dipersembahkan, tetapi juga manusia, dan bukan hanya kepada Allah saja korban itu disembahkan, tetapi juga kepada dewa-dewa yang mereka pertuhankan. Pada masa Nabi Ibrahim sudah ada pemikir yang mulai sadar tentang kekeliruan mengorbankan manusia. Manusia terlalu mahal untuk dijadikan korban demi Tuhan. Demikianlah kurang lebih dalih mereka. Oleh karena itu, Allah meluruskan tradisi yang keliru itu, sehingga meluruskan dalih yang mencegahnya melalui Nabi Ibrahim dengan perintah supaya Nabi Ibrahim menyembelih putranya Ismail. Al-Quran meriwayatkan bahwa Ibrahim AS menyampaikan kepada anaknya Ismail bahwa beliau bermimpi menyembelihnya. Sang putra sadar bahwa itu adalah perintah Allah, karena salah satu Allah memberi wahyu informasi kepada manusia adalah melalui mimpi. Baca surat Al-Surah ayat 51. Maka Ismail alaihissalam dengan penuh keikhlasan berkata kepada ayahnya, ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk kelompok orang yang bersabar. As-Saffat 102. Akan tetapi setelah Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya
dan menggerakkan pisau di lehernya, Allah menebus sang anak dengan domba yang besar. Mengapa Allah memerintahkan menyembelih Ismail, kemudian membatalkan dan menebusnya dengan domba? Ini bukan hanya ujian untuk keduanya, bukan juga hanya untuk membuktikan ketabahan keluarga Nabi Ibrahim, tetapi juga untuk menjelaskan kepada siapa saja bahwa tiada sesuatu yang mahal untuk dikorbankan bila panggilan ilahi telah datang. Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam agar menyembelih anak kandung satu-satunya dan yang telah lama didambakan, sebagai bukti bahwa manusia pun dapat dikorbankan apabila panggilan ilahi telah tiba. Allah harus selalu berada di atas segalanya. Ini bukti sebagai iman kita adalah iman yang sejati. Dan setelah hakikat ini ditegaskan melalui perintah penyembelihan itu, dan Nabi Ibrahim pun melaksanakan sesuai kemampuannya, Allah dengan kuasanya menghalangi penyembelihannya untuk membatalkan tradisi pengorbanan manusia. Akan tetapi harus diingat bahwa pembatalan tersebut bukan karena manusia terlalu mahal untuk dikorbankan, tetapi karena Allah telah sayang dan kasihan kepada kita semua, sehingga itu dibatalkan demi kasih sayang manusia dari Allah kepada kita semua. Itulah sekelumit kisah korban. Korban disyariatkan untuk mengingatkan manusia bahwa jalan menuju kebahagiaan juga membutuhkan pengorbanan. Akan tetapi yang dikorbankan bukan manusia, bukan pula nilai-nilai kemanusiaan, tetapi binatang yang dikorbankan dengan cara yaitu menyembelih nilai sifat-sifat kebinatangan yang ada di pada manusia. Jamaah rahimahumullah. Itulah kisah korban kalau kita mau mengikuti secara apa yang kita laksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu korban harus sempurna dan tidak cacat sebagai pertanda bahwa pengorbanan harus ditunaikan dan bahwa yang dikorbankan adalah sifat-sifat kebinatangan dalam diri manusia seperti rakus, ingin menang sendiri, mengabaikan norma agama dan norma kesusilaan dan sebagainya. Jamaah rahimahumullah, hendaknya Anda jangan menduga bahwa binatang atau domba semacam yang dipersembahkan Habil sekalipun pasti diterimanya oleh Allah jika tidak disertai oleh keikhlasan dan ketakwaan orang yang berkorban. Sebab yang sampai kepada Allah bukan darah atau dagingnya, tetapi ketakwaan pelakunya, sebagaimana yang saya sebutkan di dalam pembukaan ayat tadi. Ketakwaan itu tercermin antara lain ketika daging korban dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Oleh karena itu, walaupun yang berkorban dianjurkan juga untuk memakan sebagian dari daging binatang yang dikorbankannya, namun tidak harus semua atau harus sepertiga. Itu hanya maksimal sepertiga itu. Jadi kalau ada yang ingin sepertiga boleh, tapi kalau tidak boleh dapat sepertiga ya jangan ngersulo, dalam arti sudah kita harus ikhlas, sudah kita serahkan kepada panitia, kita ikhlaskan apapun yang diberikan oleh panitia kita terima. Oleh karena itu daging utamanya adalah dibagi-bagikan kepada para orang-orang yang meminta atau orang yang tidak meminta. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surat Al-Hajj 36, makanlah sebagian darinya dan beri makanlah orang-orang yang merasa puas dengan apa yang dimilikinya, sehingga dia tidak meminta serta orang-orang yang meminta. Sungguh manusia semua berkelimang dalam dosa dan memiliki jarak antara dia dengan Allah. Manusia berkewajiban mendekatkan diri kepadanya. Salah satu caranya adalah dengan berkorban. Karena itu pula Nabi SAW bersabda, siapa yang memiliki kelapangan tetapi dia tidak mau berkorban, janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Artinya apa? Artinya kalau ada yang punya kelapangan, rezeki yang banyak, tapi tidak mau berkorban, jangan mendekati tempat sholat Nabi. Artinya apa? Bisa saja kita tidak dianggap sebagai umat beliau, sehingga dengan demikian mestinya kita harus tahu bahwa berkorban itu memang betul-betul salah satu ibadah yang harus dilaksanakan pada bulan puasa. Karena kata Nabi, seutama-utama ibadah di dalam bulan Idul Adha adalah mengalirkan darah, dalam arti menyembelih hewan korban. Demikian
khutbah singkat yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan dapat berkenan di hati kita semua. Barakallahu laka bil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal hikam. Aqulu hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhuhal tadhkiri wa la qawlahal kafirun. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu wa alaihi wasallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratan waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma tawil a'marana wa sayyid sadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa asin a'malana wa wasq arzaqana ilal khaliq rabbina wa hisabna wa qiyatan fitana innaka alimun qadir. Allahumma timna bil iman wa timna bil islam wa timna bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya rabbal alamin. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.